Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga teman-teman semua yang ada di rumah tetap semangat ya dalam belajar. Teman-teman kelas 3 Al-Quds, bagaimana kabarnya hari ini? Wah, hebat. Apakah teman-teman kelas 3 Al-Quds sudah sarapan? Bu Risma yakin pasti semuanya sudah sarapan ya teman-teman. Teman-teman, hari ini berjumpa lagi dengan Bu Risma. Kita akan membahas tentang tema 2, subtema 2, muatan bahasa Indonesia. Seperti biasa teman-teman, semoga ilmu kita berkah. Yuk kita mulai pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, sudah siap untuk belajar? Yuk kita mulai pembelajaran kita. Teman-teman kelas 3 Al-Quds, hari ini kita akan membahas tentang dongeng hewan atau disebut juga dengan fabel. Nah teman-teman, sebelum kita mempelajari tentang dongeng fabel, Bu Risma akan menjelaskan dulu apa itu dongeng fabel. Dongeng fabel adalah dongeng yang tokohnya adalah hewan. Jadi diingat ya teman-teman, dongeng fabel itu yang tokohnya adalah hewan. Fabel juga berisi pesan atau amanat yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Teman-teman kelas 3 Al-Quds, pastinya ketika kita membaca suatu dongeng, kita ingin tahu kan isinya itu apa? Nah, gimana sih caranya kita bisa tahu isi dongengnya? Nah, mudah teman-teman. Kita dapat memahami isi dongeng dengan membaca secara cermat seluruh teks dongeng tersebut. Tentunya ya harus dibaca. Nah, kita juga dapat memahami isi dongeng dengan menjawab pertanyaan 5W plus 1H. Nah, teman-teman kelas 3 Al-Quds sudah tahu belum apa itu 5W plus 1H? Oke, di sini Bu Risma sudah menuliskan 5W plus 1H adalah W-nya what, artinya apa, where di mana, when kapan, who siapa, why mengapa, dan how bagaimana. Jadi, teman-teman ketika membaca dongeng harus mengetahui apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Misalkan setelah kita membaca dongeng, kita jadi bisa menjawab pertanyaan apa. Misalkan ya, ini adalah contoh saja dari Bu Risma. Apa yang dikatakan oleh tokoh A? Misalkan tokoh A-nya itu mengucapkan apa? Di mana latar belakang cerita tersebut? Apakah di sungai, di hutan, atau di mana? Kapan tokoh A melakukan hal itu? Siapa saja tokoh yang ada di dalam cerita? Mengapa tokoh A atau B atau yang lainnya melakukan hal itu? Bagaimana watak tokoh yang ada di dalam cerita? Oke teman-teman, ini adalah hanya contoh dari pertanyaan-pertanyaan yang dimulai dari kata 5W plus 1H. Ketika nanti teman-teman membaca cerita, maka pertanyaannya bisa menyesuaikan sesuai dengan yap, betul, cerita yang teman-teman baca. Oke, kita lanjut ke contoh peta pikiran. Jadi, ketika teman-teman membaca sebuah dongeng atau membaca cerita yang lainnya, maka teman-teman bisa menuliskan peta pikiran. Di sini Bu Risma memberikan contoh peta pikiran dari kisah kucing kecil. Nah, pertanyaan yang tadi 5W plus 1H bisa digambarkan seperti ini. Nah, contoh peta pikiran juga dapat teman-teman lihat di buku pena halaman 128 ya. Di sana ada sebuah cerita, kemudian ada contoh peta pikirannya. Oke deh teman-teman kelas 3 Al-Quds, sebelumnya kita sudah pernah mempelajari tentang unsur-unsur dongeng. Siapa yang masih ingat? Wah hebat, ada yang lupa juga ya. Nah sekarang Bu Risma mau mengingatkan kembali unsur-unsur dongeng. Di sini ada tema, ada alur, ada tokoh, sifat tokoh atau watak, latar, pesan atau amanat.
Nah teman-teman, tema ini misalkan temanya itu tentang hewan atau tentang lingkungan, tentang persahabatan dan lain-lain. Itu disebutnya dengan tema. Alur itu ada alur maju dan juga alur mundur. Alur mundur misalkan ada kalimat pada zaman dahulu. Nah, itu disebutnya alur mundur. Nah, tokoh itu sesuai dengan yang ada di dalam cerita. Sifat tokoh atau watak itu ada baik, jahat, dan lain sebagainya. Latar tempatnya di mana, apakah di hutan, dan lain-lain. Pesan atau amanatnya sesuai dengan cerita. Nah teman-teman, dari tadi kan Bu Risma sudah menjelaskan panjang lebar. Nah sekarang kita akan langsung praktek nih bagaimana caranya kita menemukan isi dari dongeng. Nah teman-teman bisa membaca cerita Balas Budi Harimau di halaman 139 ya. Nah setelah membaca, yuk kita mengisi soal, kerjakan di buku tulis ya teman-teman, kemudian difoto dan dikirimkan melalui link. Ini dia soalnya teman-teman. Sebelum membaca soalnya, baca dulu ya ceritanya ya teman-teman. Ini boleh di skip dulu. Bagaimana teman-teman? Sudah selesai? Alhamdulillah, jika sudah selesai, sekarang kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa menjadi berkah ya untuk kita semua. Cukup sekian dari Bu Risma, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat teman-teman.